Hidup saudara dan saya setiap hari itu adalah hidup tentang Tuhan, bukan tentang diri kita sendiri. Meskipun kita kadang melakukan sesuatu yang rutin, sesuatu yang mesti kita kerjakan, studi, kerja, pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu bahwa sesungguhnya setiap hari itu Tuhan yang beracara, Tuhan yang punya rencana istimewa di dalam hari-hari kita. Good morning, selamat pagi saudara. Saya mau ucapkan selamat tahun baru untuk semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya juga mau menyapa semua jemaat global kita, para YouTube subscribers kita. Saya percaya di tahun yang baru ini ada berkat Tuhan yang baru juga disediakan buat kita. Amin. Ya. Saudara, hiruk pikuknya dunia ini, kesibukan kita, rutinitas hidup sehari-hari, ini kadang membuat kita sulit membedakan mana yang esensial dalam hidup ini. Semua kelihatannya serba penting, ya. Kerja penting, keluarga penting, pelayanan penting, studi juga penting, hobi penting. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana sih sebetulnya yang paling penting. Dan apa yang harus ada dan apa yang boleh tidak ada, kira-kira begitu ya. Karena itu akibat rutinitas seperti ini, tidak heran kalau kita melewati hari demi hari ini terasa biasa saja. Rasanya enggak ada istimewanya. Kita merasakan hari-hari ini ya gitu-gitu aja. Dari pagi sampai malam, nanti bangun lagi pagi lagi sampai malam lagi, begitu-begitu saja. Padahal saudara, seperti yang saya seringkali katakan, setiap hari yang diciptakan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu istimewa saudara. Karena tidak semua orang yang mendapatkan privilege untuk bisa hidup di hari ini. Buktinya ada yang sudah selesai kemarin, mau hidup 1 detik aja di hari ini nggak bisa. Karena semua sudah selesai pada hari yang kemarin. Itu sebabnya sebetulnya setiap hari itu istimewa buat kita. Cuman kita kadang tidak tahu apa yang mesti diistimewakan dalam hari itu. Tuhan pasti memberikan hari ini, setiap hari itu istimewa, tapi kita juga perlu mengerti apa yang perlu diistimewakan dalam kehidupan ini. Apa yang esensial, apa yang paling penting dalam hidup ini. Ya. Kadang kita nih lupa saudara bahwa hidup ini adalah tentang Allah, bukan tentang diri kita sendiri. Tadi ya saudara ya, hari yang diberikan Tuhan untuk kita, itu semua berinisiatif berasal dari Tuhan. Karena itu hidup saudara dan saya setiap hari itu adalah hidup tentang Tuhan, bukan tentang diri kita sendiri. Meskipun kita kadang melakukan sesuatu yang rutin, sesuatu yang mesti kita kerjakan, studi, kerja, pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu bahwa sesungguhnya setiap hari itu Tuhan yang beracara, Tuhan yang punya rencana istimewa di dalam hari-hari kita. Ya. Karena itu kita harus ingat bahwa setiap hari pusat hidup kita itu adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 17 mengatakan demikian. Ia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, termasuk saudara dan saya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, ayat ini betul-betul merupakan peneguhan dari apa yang saya katakan tadi. Ya, bahwa hidup saudara dan saya ini ada karena Dia dan untuk Dia serta di dalam Dia, yaitu Allah sendiri. Nah, sekarang saudara, pagi hari ini kita akan memusatkan diri pada pembahasan tentang hidup di dalam Allah. Karena hidup di dalam Allah ini tidak bisa kalau tidak hidup di dalam kasih-Nya. Karena itu judul khotbah saya pagi hari ini, hidup di dalam kasih-Nya. Nah, bagaimana hidup di dalam kasih itu? Ya, praktisnya gimana? Mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, di tahun yang baru ini saya ingin mengajak saudara semua merenungkan arti hidup ini yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Yang pertama, kasih itu adalah pribadi orang percaya. Jadi kalau ada peribahasa yang berkata dari buah dikenal pohonnya, kita tahu saudara bahwa pribadi orang itu bisa dikenali dari apa yang keluar dari dirinya. Dari pikirannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, tindakannya, kebiasaannya, karakternya. Dari itu semua orang bisa ngerti orang ini bagaimana. Ya. Isi botol saudara, ketika saudara cuma lihat isinya, lihat botol yang berisi sesuatu di dalamnya, saudara belum tahu. Sampai ketika saudara rasakan. Karena isi botol itu tidak bisa kita judge hanya dari warna dan dari bentuknya. Mungkin karena bentuknya cair, saudara berpikir, ini Coca-Cola. Ternyata enggak, kecap. Kita bisa keliru dari lihat bentuknya dan warnanya. Sampai saudara rasakan isi botol itu, baru saudara bisa tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam botol tersebut. Demikian juga kita, saudara. Tadi dari buah dikenal pohonnya. Orang percaya itu dikenal dari mana? Dari kasih-Nya Tuhan yang keluar dari hidupnya. Dari kasih Yesus yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Kenapa? Karena Yesus, sang pribadi kasih itu hidup di dalam dirinya. Hidup di dalam Dia. Kalau sampai orang lain di sekitar saudara tidak bisa merasakan kasih Tuhan dari dalam hidup saudara, maka akan timbul tanda tanya besar. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal dan percaya Yesus? Ya. Ayat-ayat yang kita sudah baca barusan tadi, dari ayat 7 sampai ke 8 sampai ke 10 tadi, mengatakan bahwa kasih Allah itu nampak dari pengenalan kita akan Tuhan. Karena ketika kita menyatakan atau mengekspresikan kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka kita ini ngerti, kita ini mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Saudara, Tuhan tidak pernah bisa dikenali keluar dari kasih-Nya. Ya. Ayat yang ke-9 mengatakan, kasih Allah Bapa dinyatakan di tengah-tengah kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dalam dunia, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya hidup di dalam
kasih-Nya. Jadi bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma mengisi hari, tapi betul-betul hidup di dalam kasih-Nya. Inilah sebetulnya esensi hidup orang percaya. Hidup di dalam kasih inilah kehidupan orang percaya. Ya. Kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus tapi menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kesalahan orang lain, saudara, kita perlu curiga. Betul enggak orang ini percaya Yesus? Ya. Yang bahaya itu orang-orang seperti ini, itu adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan rohani. Ada di dalam keluarga pendeta, jadi suami istri pendeta, jadi anak pendeta, jadi pelayan Tuhan, melayani di gereja. Saudara, orang-orang yang hidup di dalam lingkungan rohani seperti ini, itu punya kritikal, yaitu dia merasa mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya belum tentu dia mengenal Tuhan. Nah, salah satu yang bisa kita rasakan yaitu dari kasih-Nya Yesus. Kalau kita merasakan kasih-Nya Yesus dari orang ini, saya percaya kasih itu selalu mengalir keluar dari dalam hidup kita. Kalau sudah percaya Yesus, kasih Yesus itu akan mengalir seperti air kehidupan yang tidak pernah kering. Ya, terus mengalir. Tapi kalau orang mengaku percaya Yesus tapi masih menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain, ya, menyimpan kebencian terhadap orang lain, menyimpan peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu masih diingat terus di sini, saudara, hati-hati. Ya. Mungkin saudara belum mengenal Tuhan. Karena enggak mungkin kalau kasih Allah itu bercampur bersama model yang seperti ini. Hidup orang yang mengenal Allah itu adalah hidup yang disucikan, yang dikuduskan, dibenarkan, terus-menerus setiap hari. Artinya apa? Ketika kasih Allah itu ada di dalam kita, maka kasih itu yang membersihkan segala kotoran-kotoran yang tidak diperlukan di dalam hidup kita. Segala dendam, segala kesalahan, segala kebencian, segala kepahitan itu akan dikeluarkan dari hidup kita. Sehingga hidup kita ini mengalirkan hanya kasih Tuhan. Terus di dalam kehidupan ini. Seperti air yang mengalir. Ya. Ayat yang ke-10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah makna dari kasih. Di mana ada kasih, di situ ada pendamaian. Ya. Kalau saudara hidup di dalam kasih, saudara hidup dalam pendamaian. Hidup di dalam damai. Hidup dalam sukacita. Ya. Karena Yesus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya apa? Forgive and forget, saudara. Tidak bisa orang cuma berkata, ya aku sudah mengampuni kok. Tapi aku tidak bisa melupakan. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara sudah mengampuni, sudah forgive, saudara juga harus bisa forget. Harus bisa melupakan itu. Karena pengampunan itu memberikan pendamaian. Pendamaian itu membuat kita melupakan dosa-dosa dan kesalahan. Perhatikan coba. Ibrani 10 ayat yang ke-16. Ibrani 10 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Perhatikan ini. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, ini contoh yang Tuhan berikan. Dia berkata, aku menaruh hukumku
di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Di sini kelihatan sekali bahwa Tuhan itu berurusan dengan hati dan akal budi kita, berurusan dengan pikiran kita. Ayat 17 mengatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Lah kalau Tuhan aja sudah mengampuni dan sudah forgive and forget kesalahan kita, siapa kita yang berani tidak forget dan tidak forgive kesalahan orang? Tuhan aja forgive dan forget. Kenapa kita nggak bisa? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita pasti juga bisa. Kenapa? Karena Allah menaruh hukumnya di dalam hati dan akal budi kita. Keren banget nih ayat, saudara. Satu-satunya yang Tuhan bisa lupa adalah dosa kita. Luar biasa ya. Kalau dia sudah mengampuni dosa kita, dia melupakan dosa kita. Tapi kita seringkali jarang bisa melupakan dosa orang lain, ya toh? Dosa kita seringkali lupa, tapi dosa orang lain sampai sekecil apapun masih ingat, saudara. Jamnya ingat, waktunya ingat, kapannya, di mana terjadinya ingat semua. Kalau Tuhan sudah melupakan, mari di tahun yang baru ini kita lupakan. Amin. Jangan bawa kotoran lagi dari tahun 2023 masuk ke 2024. Kalau masih ada kotoran-kotoran, masih ada kesalahan-kesalahan orang di tahun yang lalu, buang. Lepaskan. Amin. Ya. Lepaskan. Jangan dibawa lagi ke sini, ke tahun yang baru ini. Rugi, saudara. Dalam hati dan pikiran orang percaya itu hanya ada hukum kasih. Ada hukum kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita juga harus sudah mengampuni dosa orang lain. Ini prinsip, saudara. Dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya ketika saudara bisa forgive and forget dosa atau kesalahan orang lain, maka itu berarti dosa saudara sudah juga diampuni dan dilupakan oleh Tuhan. Ketika saudara tidak bisa forgive and forget kesalahan orang lain, saudara mesti ingat, dosa kita juga masih ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Ngeri, saudara. Ngeri, saudara. Karena itu kita nggak boleh nuruti kedagingan kita. Kedagingan kita ini kalau bisa memelihara kesalahan orang itu sampai mati, enggak bisa dilupakan, kira-kira gitu. Tapi mesti ingat, kalau kita nggak bisa lupakan dosa orang, saudara harus ingat dosa kita sendiri nggak bisa dilupakan Tuhan. Ya, mari periksa hati dan pikiran kita. Jangan simpan dosa dan kesalahan orang lain dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Ya, rugi, saudara. Ada berapa banyak orang masih simpan kesalahan dan dosa orang yang sudah terjadi puluhan tahun masih diingat sampai hari ini. Gua nggak bakal lupa, katanya. Waduh. Bayangin kalau Tuhan bilang, gua juga nggak bakal lupa dosa kamu, wah cilaka, saudara. Ya. Orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, adalah orang yang dosanya sudah diampuni dan dilupakan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang merasa dosanya sudah diampuni dan dilupakan Tuhan? Praise God. Praise God. Konsekuensinya, saudara juga mesti mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Amin. Ya. Nah, kita mesti hati-hati dengan urusan hati dan pikiran ini. Ya, selalu saya ingatkan, saya enggak akan bosan-bosan mengingatkan kepada saudara.
Hati-hati dengan urusan hati dan pikiran ini. Ya. Yohanes atau surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini satu-satunya murid Tuhan Yesus dari 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan. Satu-satunya yang bertahan hidup sampai lanjut umurnya. Setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Yohanes ini hidup sampai lebih dari 80 tahun. Tepatnya tidak tercatat. Ya. Tapi dikatakan lebih dari 80 tahun hidupnya. Satu-satunya rasul atau murid Tuhan Yesus yang hidup sampai di hari tuanya. Ya. Dia juga satu-satunya rasul atau murid Tuhan yang memelihara Maria, ibu Yesus, sampai meninggalnya. Ya. Dalam Yohanes 13 ayat 23, Rasul Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan, murid yang biasanya bersandar dekat kepada Tuhan, duduk di sebelah kanannya. Ini untuk menggambarkan hubungan Yohanes yang dekat dengan Yesus. Jadi Yohanes ini, saudara, tidak hanya bicara tentang kasih, karena dia mengenal pribadi kasih itu, yaitu Yesus, mengenal langsung pribadi kasih, yaitu pribadi Yesus. Yohanes ini bukan cuma bicara, tapi sudah mempraktekkan, sudah melakukan kasih itu seumur hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kira-kira mana yang lebih pintar? Kita lebih pintar bicara tentang kasih atau melakukan kasih? Pasti sudah setuju kalau saya bilang pintar bicaranya, lebih pintar bicaranya, ya. Melakukan kasih itu tidak gampang, saudara. Ketika Yesus melihat Maria waktu disalib, dia berkata kepada Yohanes, dia adalah ibumu. Dan ketika Yesus melihat Yohanes, dia berkata kepada Maria, ibu, dia adalah anakmu. Dan sejak hari itu, sejak hari di mana Yesus mati, dikatakan Alkitab Yohanes memelihara Maria sampai pada akhir hidupnya. Saudara perhatikan ya, jadi Yohanes ini bukan cuma bicara tentang kasih, tapi dia sudah mempraktekkan kasih seumur hidupnya. Luar biasa ini, saudara. Seorang penulis Amerika namanya Edwin Markham. Penulis ini hidup tahun 1852 sampai 1940. Dia menuliskan satu kisah seorang tukang sepatu. Mungkin ada saudara yang sudah pernah mendengar cerita ini. Satu malam si tukang sepatu ini mimpi ketemu Tuhan. Di dalam mimpinya Tuhan Yesus ngomong sama dia, besok aku akan datang ke rumahmu. Dia bangun, dia kaget, dia percaya Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya. Pagi-pagi dia sudah bersihkan rumah, dia sudah siapkan kayu bakar, dia sudah siapkan makanan, dia bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan ke dalam rumahnya. Dia tunggu. Yang datang bapak tua, sepatunya robek. Akhirnya dia harus menolong bapak tua ini. Dia kasih sepatu yang baru karena dia tukang sepatu. Dia bikinkan sepatu yang baru, dia kasih ke bapak tua ini. Dia tunggu lagi. Setelah itu datanglah seorang ibu tua yang sudah 1 hari belum makan. Akhirnya persediaan makanan yang dia mau siapkan buat Tuhan Yesus, dia kasihkan ke ibu tua ini. Dia tunggu lagi, mana Yesus nggak datang-datang katanya. Terakhir yang datang anak kecil, nangis di muka pintu rumahnya. Ternyata anak ini tersesat, gak bisa pulang. Akhirnya dia pergi mengantarkan anak ini. Sampai malam Tuhan Yesus gak datang-datang, sampai dia tidur mimpi lagi. Di dalam mimpinya Tuhan ngomong sama dia,
Dia ngomong sama Tuhan, dia protes. Tuhan katanya engkau mau datang ke rumahku kemarin. Kok sampai hari ini aku tunggu gak datang-datang. Terus Tuhan bilang ini, siapa bilang aku gak datang? Aku 3 kali sudah datang ke rumahmu, katanya Tuhan. Saudara nangkap ya ceritanya ya. Saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus itu datang dalam hidup kita bukan dalam wujud seperti yang saudara pikirkan atau seperti ada di gambar-gambar, lukisan-lukisan. Enggak, Tuhan kadang-kadang mengirim orang-orang yang oleh dunia ini dianggap hina, dianggap tidak berharga. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang ini untuk diberkati, untuk dikasihi, untuk ditolong, untuk dilayani oleh kita. Ya. Matius 25 ayat yang ke-40, Alkitab mengatakan, Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ketika Tuhan mengirimkan orang-orang ini di dalam kehidupan kita, mari kita kasih. Mungkin orang-orang ini ada dalam hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua kita, sebagai teman kita. Mari kita kasih, mari kita layani, mari kita berkati mereka. Ya. Itu sebabnya Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes ini penuh otoritas dan sangat indah bicara tentang kasih ini. Karena dia mencerminkan pribadinya Yesus. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya pribadi saudara dan saya ini mencerminkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita betul-betul kenali kasih-Nya dan kita praktekkan kasih-Nya. Bukan cuma bicara tentang kasih. Di tahun yang baru ini saya ingatkan kita bahwa esensi kehidupan orang percaya itu adalah mengasihi. Hidup di dalam kasih-Nya. Hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, sehingga otomatis kita juga mengasihi orang lain yang Tuhan kirim di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih mengasihi lagi di tahun yang baru ini. Buang segala kotoran-kotoran, rabis-rabis kehidupan kita yang berupa kesalahan dan dosa orang lain. Karena saudara ingat, ketika kita tidak bisa membuang dan melupakan dosa dan kesalahan orang lain, maka dosa dan kesalahan kita sendiri juga ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Ngeri saudara. Yang pertama, kasih itu pribadi orang percaya yang bisa dikenali. Ya. Pribadi kasih yang bisa dikenali oleh orang lain. Yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Bukan cuma bagus dipandang, tapi bisa dirasakan kasih-Nya. Karena itu mengalir keluar dari dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih itu pemberian Allah di dalam Yesus. Ya. Sejak dosa masuk ke dunia lewat Adam, bumi ini terkutuk, saudara. Tanah menumbuhkan semak duri, manusia harus berpeluh mencari makanannya, alam yang semula harmonis dan diciptakan untuk manusia sekarang menjadi ancaman bagi manusia. Ya. Kain membunuh Habil, saudaranya sendiri. Ya. Binatang jadi buas, terjadi air bah dan sebagainya. Dosa membuat dunia ini kacau. Dan dosa yang membuat manusia ini kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah ini, manusia-manusia seperti ini
manusia berdosa seperti ini kehilangan hikmatnya Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya pikirannya salah. Saudara, pikiran kita, hikmat ini kalau enggak dituntun sama Tuhan, pasti salah. Karena itu kita butuh tuntunan Tuhan di dalam hikmat dan pikiran kita supaya segala keputusan dan jalan yang kita ambil tidak salah. Manusia berdosa ini karena kehilangan kemuliaan Allah, akibatnya pikirannya juga salah, saudara. Nah, sudah kebiasaan manusia ini kalau dia salah, saudara pernah enggak ketemu sama orang yang dikit-dikit curiga? Nanti ada orang bisik-bisik, dia bilang ngerasanin gua dia. Ini pikiran yang salah, saudara. Selalu menganggap orang lain seperti dirinya sendiri. Ini manusia berdosa ini. Karena pikirannya sudah salah, enggak berhikmat. Ya. Karena pikirannya salah, dia terus mikir juga pikirannya Tuhan juga salah. Itu sebabnya mereka tidak bisa percaya firman. Coba saya pikirkan, ya, pikir baik-baik. Kenapa orang tidak bisa percaya firman? Padahal firman Tuhan itu pikirannya Tuhan. Takut kalau pikiran Tuhan salah kan? Takut kalau dia percaya firman sungguh-sungguh keputusan dia salah. Akhirnya dia tidak bisa hidup seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia maunya separuh-separuh. Ya percaya separuh lah gitu ya. Tapi juga pakai pikiran Pak gitu. Firman Tuhan ya oh iya oke, tapi ya pakai pikiran Pak. Pikiran saya ya perlu dipertimbangkan. Nah kalau pikirannya tidak sama dengan firman, dia lebih condong milih mana? Milih pikirannya sendiri, ya kan? Saudara, inilah manusia. Pagi hari ini saya mau bagikan kebenaran ini. Enggak fair kan? Kalau saudara enggak bisa, terus saudara mikir orang lain enggak bisa. Enggak fair kan? Kalau saudara enggak mau, saudara pikir orang lain juga enggak mau. Enggak fair kan? Saudara, inilah yang terjadi. Manusia karena hikmatnya corrupted, rusak. Ya, pikirannya rusak. Pikirannya tidak berhikmat, tidak diurapi oleh Tuhan karena dosa. Akibatnya yang dipikirkan itu keliru, saudara. Orang Jawa bilang melengse semua. Ya. Ngawur. Cintanya sama Tuhan enggak besar, sedikit dia juga mikir cintanya Tuhan sama dia juga enggak besar, juga sedikit. Kasihnya terbatas, dia juga pikir kasihnya Tuhan kepada dia terbatas. Curiga kasihnya Tuhan juga terbatas. Karena dia tidak sempurna, maka dia berpikir Tuhan juga tidak sempurna. Mengasihi dia enggak sempurna, memberkati dia enggak sempurna, memimpin dia enggak sempurna, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Padahal seperti itu? Enggak. Enggak. Tuhan itu tidak tergantung kita, saudara. Kita bisa enggak sempurna, dia tetap sempurna. Ya. Kita bisa tidak mengasihi Allah, tapi Allah selalu mengasihi kita. Kita bisa enggak percaya sama Tuhan, tapi Tuhan selalu mempercayai kita. Karena kita sudah jadi anaknya. Dua Timotius 2 ayat 13.
Firman Tuhan mengatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Tuhan itu enggak tergantung kita. Kita ini mau apa aja, mau kurang bagaimanapun juga, mau enggak sempurna gimana pun juga, Dia tetap sempurna. Saudara enggak percaya, Dia tetap mempercayai kita. Saudara boleh meragukan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah ragu-ragu sama saudara. Dia ciptakan kehidupan ini. Dia penuhi kebutuhan saudara. Dia lakukan semuanya buat kita. He's done the best. Amin. Ya. Nggak fair saudara. Kalau kita nggak bisa do the best untuk Tuhan, kita nggak boleh berpikir Tuhan nggak bisa do the best untuk kita. Karena itu keraguan itu membuktikan ini semua. Kalau saudara masih punya keraguan sama Tuhan, masih nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mau taat sungguh-sungguh sama Tuhan, itu artinya saudara sedang meragukan Dia. Saudara takut pikiran Tuhan salah. Saudara takut Tuhan itu keliru terhadap saudara. Saudara lebih mempercayai pikiran sendiri daripada pikirannya Tuhan. Ayat 10, 1 Yohanes pasal 4 tadi berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bandingkan Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara perhatikan di sini, perintah supaya kita saling mengasihi itu didasarkan pada pilihan dan kasih Allah yang satu arah. Yang satu arah kepada kita. Yang tidak tergantung kita, tapi tergantung Tuhan. Pilihan dan kasih Allah yang walaupun kita enggak setia, walaupun kita enggak sempurna, walaupun kita enggak baik, walaupun kita masih berdosa, ini Tuhan. Berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada kita. Karena itu Rick Warren selalu mengingatkan life is all about God, not about us. Yesus yang baru kita rayakan Natal yang lalu adalah pemberian atau kado satu arah dari Bapa di sorga. Yesus diberikan tanpa syarat, unconditional. Tidak peduli saudara bagaimana, dia mati buat saudara. Dia lahir untuk mati buat saudara, buat kita semua. Yesus diberikan supaya kita orang berdosa yang mau percaya bisa hidup karena kematiannya. Kita yang mestinya mati bisa hidup karena kematian Yesus. Ya. Ayat yang terakhir yang kita akan baca, ayat 16. Dari ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, mengasihi itu esensial bagi orang percaya. Ya.
Karena Allah adalah kasih. Yang diperlukan adalah kita tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya kita tidak perlu ragu dan sangsi akan kasih Tuhan. Dia mengalir dalam kehidupan kita terus unconditional. Tanpa syarat. Tidak peduli saudara bagaimana. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita ini bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Di dalam kasih Yesus, hidup kita ini aman, tentram, dan sejahtera. Bukan berarti nggak punya persoalan, tapi kita ini boleh merasakan damai, sejahtera di tengah-tengah persoalan kita. Ya. Tidak ada ketakutan atau hukuman di hari penghakiman, karena kita orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak akan dihukum. Ya. Ini kebutuhan mendasar dari semua orang. Karena semua orang takut dihukum. Karena itu sebetulnya kalau saudara PI mengabarkan Injil kepada orang lain, ceritakan aja tentang kasih Allah ini. Ya. Karena ini kebutuhan mendasar manusia. Karena manusia takut dihukum. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, hukumannya digantikan oleh kasih-Nya Yesus yang sudah menggantikan hukuman kita. Ya. Karena itu bagi orang yang berdosa, betapa kelam dan gelapnya dosa kita semua. Tapi kalau kita mau bertobat dan tinggalkan dosa, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Hidup kita pasti berubah ketika kita percaya Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Saudara, sejak pertama kali saudara ketemu saya, hidup saudara berubah. Apa maksudnya? Sebelumnya saudara belum ketemu saya, sebelumnya saudara belum mengenal saya, tapi ketika ketemu pertama kali aja saudara sudah mengenal saya, hidup saudara berubah. Karena saudara sudah mengenal saya. Ada sesuatu dalam kehidupan yang kita tidak bisa mundur lagi. Sekali saudara sudah mengenal seseorang, saudara tidak bisa berkata, oh aku tidak kenal dia. Kenyataannya saudara sudah mengenal dia. Ya. Ketika saya berjumpa dengan saudara, hidup saya berubah. Sebelumnya saya belum kenal saudara. Setelah ketemu saudara, saya kenal saudara. Ada satu perubahan dalam kehidupan ini. Nah demikian juga kalau kita ini kenal Yesus. Kenal orang aja hidup kita berubah. Apalagi kenal Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita pasti berubah. Ya. Saudara kenal Tuhan Yesus, saudara punya segalanya. Itu sebabnya firman Tuhan memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Mengasihi sesama kita yang kelihatan. Karena mengasihi orang yang kelihatan itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Mari saudara, mulai tahun baru ini, kita buka lembaran baru. Mari kita hargai Tuhan dengan saling mengasihi, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita jaga hati dan pikiran kita, tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Satu hari, saya akan tutup untuk khotbah saya, seorang laki-laki ketemu temannya. Ketemunya pas di tahun baru. Temannya tanya, gimana kabarmu tahun baru ini? Pria ini berkata, waduh, tahun yang lalu itu tahun sial buat saya, katanya. Aku pensiun. Tahun yang lalu aku pensiun. Sekarang aku enggak punya penghasilan, katanya. Sudah gitu anakku naik mobil tabrakan.
sehingga dia nggak bisa ujian katanya. Aku juga dioperasi sehingga aku nggak bisa kemana-mana katanya. Temennya dengerin aja. Papaku meninggal. Betul-betul tahun sial buat saya katanya. Katanya laki-laki ini. Lalu temannya tanya sama istrinya. Waduh, lah kamu bagaimana katanya, tanya sama istrinya. Lalu istrinya menjawab, puji Tuhan. Tahun lalu itu tahun berkat buat saya katanya. Suami saya pensiun sehingga sekarang dia punya waktu lebih banyak buat keluarga katanya. Anak saya tabrakan meskipun mobilnya hancur, tapi puji Tuhan anak saya selamat. Sehingga tahun ini dia masih punya kesempatan mengulang ujiannya. Meskipun tahun lalu dia nggak bisa ujian. Tahun ini bisa mengulang ujian. Dan puji Tuhan suamiku dioperasi sehingga dia bisa lebih sehat tahun ini. Dibandingkan dengan tahun yang lalu katanya. Papa mertuaku sudah dipanggil Tuhan. Dia sudah bahagia bersama Tuhan di sorga. Dia tidak susah lagi di dunia katanya. Saudara lihat ya, kejadian yang sama, tapi punya perspektif yang berbeda. Yang laki-laki negatif. Kira-kira yang laki-laki negatif seperti ini hasilnya gimana? Ya negatif, saudara. Istrinya positif. Dia melihat segala kesulitan-kesulitan yang terjadi sebagai berkat Tuhan. Sebagai kesempatan. Saudara perhatikan, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara. Kalau saudara punya perspektif yang positif, hasilnya pasti positif. Ya. Karena itu mari kita masuki tahun yang baru ini, dengan sungguh-sungguh kita saling mengasihi. Kita percaya kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah sangsi. Bahwa karena Tuhan itu tidak pernah berkurang kasih setianya atas kita. Meskipun kita tidak sempurna, Dia sempurna. Meskipun kita tidak setia, Dia setia. Apapun yang saudara percayakan dalam hidup kita kepadanya, Dia pasti pelihara. Amin.